A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah alhamdulillah kesehatan. Pertama-tama terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah berkenan hadir untuk berdiskusi tentang kitab penting dalam dunia sufi ini, yaitu kitab Fusul Hikam karya Ibn Arabi. Dan untuk malam ini saya seperti biasa menyiapkan bahan untuk kita berdiskusi bersama dalam bentuk slide. Yang pertama saya membahas dulu tentang ini ya, slide bisa sebelum ini enggak yang diagram dulu. Diagram slide yang apa? Yang ontologi tuh yang apa? Menjelaskan tingkatan-tingkatan alam. Karena itu penting ya. Itu dulu, kemudian masuk asma, lalu kemudian masuk ke yang ketiga. Jadi sengaja saya buat seperti ini untuk memisahkan dua hal ya, karena dua slide ini adalah dua slide yang akan kita pakai terus. Jadi slide yang menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan alam yang lebih banyak gambar ya. Banyak gambar itu yang ada gambar, pertama gambar gunung ya. Yang ada ayat Al-Quran, falamma tajalla rabbuhu lijal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Itu slide itu yang pertama. Lalu kemudian baru masuk slide asma tadi, baru kita masuk Fusul Hikam. Jadi karena kitab Fusul Hikam ini adalah termasuk kitab yang rumit di dalam kajian sufistik. Dan karena rumit itulah sehingga banyak penafsir ya. Jadi sampai sekarang kitab ini masih ditafsirkan dengan berbagai macam perspektif dari sejak awal hingga saat ini. Nah, sebab itu kita butuh kerangka untuk bisa memahami dengan baik pemikiran Ibn Arabi ini. Tetapi kalau kita bisa memahami dengan baik pemikiran Ibn Arabi ini, insya Allah kita bisa memahami dengan baik seperti apa sebenarnya dunia tasawuf itu, dunia sufistik itu, khususnya dalam gagasan Ibn Arabi. Karena seperti yang dijelaskan oleh Abdurrahman Jami, Ibn Arabi ini yang meletakkan gagasan dunia sufi, dalam gagasan pemikiran dunia sufistik ini oleh Ibn Arabi. Jadi kalau kita, nah betul yang ini. Nah kalau kita lihat sejarah sebelumnya, itu belum tersistematisasi pemikiran dunia sufi dengan baik. Nah makanya oleh Abdurrahman Jami menjelaskan bahwa Ibn Arabi ini adalah peletak pertama yang paling mendasar dalam membangun pemikiran dunia tasawuf atau dunia sufi. Nah, jadi ini slide yang akan kita pakai dari awal sampai akhir karena banyak istilah yang akan kita gunakan dalam pemikiran Ibn Arabi ini. Dan mau tidak mau kita harus merujuk ke seperti apa gagasan istilah tersebut. Makanya saya sengaja siapkan karena ini dari awal sampai akhir itu kita akan gunakan terus ini. Jadi ini sebenarnya sebagai penyiapan bagaimana kita nanti insya Allah ke depan menangkap istilah-istilah yang akan kita gunakan ya dalam dunia tasawuf. Nanti saya akan terakhir membahas masuk ke khususnya. Nah, dalam dunia tasawuf, kalau bagi yang sudah ikut sebelumnya, misalnya pernah ikut perkenalan pemikiran tasawuf atau tasawuf untuk pemula, maksudnya
Oh, jadi kemarin ada bertanya, ini bukan pemula. Maksudnya pemula itu adalah sebelum memasuki pemikiran di Benar Robi, itu maksud saya dari pemula ya. Jadi pemula sebelum memasuki pemikiran Ibn Arabi. Ya, itu pengantarnya kira-kira seperti itu. Jadi bukan yang dimaksud sangat pemula, bukan juga seperti itu, tapi di situ adalah pengantar untuk memasuki pemikiran Ibn Arabi. Nah, dua tema penting yang kita bahas di situ, yang pengenalan tasawuf untuk pemula itu adalah pertama tentang gagasan wahdatul wujud, dan kemudian yang kedua adalah tajalli. Nah, tajalli ini adalah sebenarnya secara sederhana, tajalli itu adalah kehadiran zat Tuhan di dalam suatu wadah tertentu. Di kehadiran. Jadi dia menampakkan dirinya di dalam satu entitas, dalam satu wadah. Nah, karena Tuhan tidak terbatas, nah otomatis kehadiran Tuhan seluas wadah yang akan menerima zat dirinya seperti itu. Sehingga sampai kapanpun zat Tuhan itu tidak akan hadir dalam suatu wadah secara keseluruhan, secara mutlak. Karena Tuhan itu tidak terbatas, tidak terhingga, absolut, dan seterusnya. Ini sudah kita bahas di pengenalan tasawuf, dan kami sudah upload di YouTube Rumi Institute. Jadi Bapak Ibu mungkin yang belum sempat itu bisa merujuk ke YouTube Rumi Institute untuk melihat khusus dua pemikiran tentang gagasan wahdatul wujud dan juga tentang tajalli. Nah, inti wahdatul wujud itu menjelaskan bahwa Tuhan yang dimaksud dalam dunia sufi itu adalah Tuhan yang tak terbatas, tak terhingga, absolut, yang mengisi segala realitas ini. Jadi yang mengisi segala yang ada, sekaligus dia tidak dibatasi oleh segala yang ada. Memang di sana kita jelaskan di pembahasan itu bahwa kalau wahdatul wujud itu pasti sifatnya paradoks. Kenapa? Karena tak terbatas. Kalau tak terbatas itu pasti bersifat paradoks. Kalau sesuatu yang terbatas justru menghindari paradoks. Kalau terbatas itu misalnya kalau saya di dalam ya tidak di luar. Kalau saya di luar ya tidak di dalam. Itu wujud terbatas. Dia tidak mungkin berada dalam satu tempat yang bersamaan, yang berbeda itu karena wujudnya terbatas. Tetapi kalau ada wujud yang tak terbatas, otomatis dia paradoks. Dia di dalam sekaligus di luar sekaligus di dalam. Akan seperti itu bahasa-bahasa ketika kita memasuki dunia yang tak terbatas, dunia yang seperti wujud Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu hakikat yang wujud yang tak terbatas. Nah, di sana ini sebagai review aja ya, karena ini penting memasuki pemikiran Ibn Arabi. Jadi tanpa wahdatul wujud dan tajalli itu mustahil memasuki pemikiran Ibn Arabi, dan kita sudah membahas di sana. Bapak Ibu bisa merujuk kalau belum sempat. Nah, jadi seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Di awal, akhir, zahir dan batin ini itu kan paradoks ya, awal sekaligus akhir, akhir sekaligus awal, lahir sekaligus batin, batin sekaligus lahir. Kenapa demikian? Karena Tuhan tak terbatas, oke? Tuhan tak terbatas. Nah, karena Tuhan tidak terbatas, itulah sehingga hakikat ilahi itu dalam dunia sufistik disebut dengan hakikat yang tak terbatas atau biasa disebut dengan wahdatul wujud. Ya betul, kita slide selanjutnya yang ini. Nah, jadi kalau di dunia tasawuf, kalau wahdatul wujud itu yang paling batin. Ya, jadi itu yang paling tengah ada tulisan ghaibul ghuyub. Jadi ghaibul ghuyub itu yang disebut dengan batinnya batin atau hakikat kegaibannya yang gaib. Jadi saking dia tak tersentuh, tak diketahui, tak ada yang bisa sampai ke sana, maka para sufi disebut dengan ghaibul ghuyub, kegaiban yang gaib. Itulah sebenarnya hakikat wahdatul wujud.
di situ. Karena yang batin itu, jadi kenapa lingkarannya kecil, lingkaran kecil ini yang paling dalam itu bukan maksudnya dia luasnya kecil ya, tetapi ini membaca diagram ini maksudnya batin lahir. Jadi dia paling ke dalam, paling batin, paling luar, paling lahir. Nah, dalam dunia sufi, yang lahir, yang di luar itu melahir dari yang batin. Makanya diletakkanlah gambar ini, Ghaibul Ghuyub itu paling di dalam paling lingkaran paling dalam, karena disitulah asal muasal segala yang ada di luar, disebut dengan ahadiyah, wahidiyah, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita menyebut Tuhan yang tak terbatas, tak terhingga, itu dalam dunia sufi disebut dengan wahdatul wujud. Nah, ini para sufi juga kadang menyebutnya dengan Ghaibul Ghuyub, hakikat yang tersembunyi. Yang sering kita bahas kalau zat Tuhan itu tidak ada yang bisa mengetahui zat ilahi. Karena memang dia, zat Tuhan itulah hakikat yang tak terbatas, tak terhingga, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, makanya dia di paling batin. Nah, kemudian di luar itu ada yang disebut dengan ahadiyah wahidiyah. Jadi ahadiyah wahidiyah itulah yang disebut dengan wilayah asma Tuhan. Jadi setelah Ghaibul Ghuyub, ahadiyah, lalu kemudian wahidiyah. Jadi kalau ibu-ibu bapak sekalian lihat lingkaran ya, paling batin itu Ghaibul Ghuyub. Kemudian setelah itu adalah ahadiyah, yaitu lingkaran setelah Ghaibul Ghuyub, lalu kemudian ada wahidiyah. Nah, ahadiyah wahidiyah ini secara keseluruhan disebut dengan asma dan sifat Tuhan. Jadi kalau kita menyebut ahadiyah dan wahidiyah itu wilayah asma dan sifat Tuhan. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu baru ada alam ruh, alam imajinasi atau alam barzah atau alam khayal, baru alam dunia. Ini dimaksud adalah semakin keluar, dia semakin lahir, semakin nampak, semakin ke dalam, dia semakin batin. Nah, dalam dunia sufi, inilah hakikat yang ada di luar itu lahir kemudian. Nah, ini didengar saja dulu karena memang ini hanya menggambarkan nanti kalau misalnya suatu saat saya menyebut ahadiyah berarti di sini. Kalau wahidiyah berarti di situ. Nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian itu akan terbiasa. Jadi kalau kita masuk kitab Fusul Hikam itu cara pertama itu dengarkan saja dulu. Jadi saya ingat kawan saya belajar khusus itu, dia baru ngeh itu setelah pertemuan ke-28 ya. Setelah dari awal dia bingung ini bicara apa sih dan seterusnya. Tapi setelah dia dapatkan rumusnya, itu semua jadi terang. Di semua seperti dia mendapatkan satu benang merah terhadap segala sesuatu seperti itu. Nah, insya Allah kalau kita memahami dengan baik ini, semuanya akan menjadi terang. Jadi apa yang istilah-istilah yang kita sering dengar itu semuanya akan jadi terang. Jadi saya sekedar ini ya menjelaskan kalau misalnya wahdatul wujud itu di mana. Oh, dia di posisi yang paling batin Ghaibul Ghuyub, itu yang melingkupi segala sesuatu. Oh, kalau ahadiyah wahidiyah itu berarti asma dan sifat Tuhan. Nah, baru setelah itu masuk ke alam, ada alam ruh, ada alam imajinasi atau alam barzah, baru kemudian alam dunia. Nah, ini juga bentuk lain dari yang tadi, ini tidak ada bedanya. Cuma ini lebih menjelaskan dua busur perjalanan manusia dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini semua dari wahda mutlak, dari Ghaibul Ghuyub, nah, kemudian dari ahadiyah, wahidiyah, kemudian masuk jabarut itu maksudnya alam ruh, malakut itu maksudnya alam barzah, alam khayal, nasut itu maksudnya alam dunia. Itu lalu kemudian manusia kembali lagi. Nah, itu sebenarnya sama dengan istilah yang berbeda, tapi sebenarnya slide sebelumnya dan sekarang ini itu sama. Nah, ini juga sama sebenarnya, tidak ada beda sama sekali, cuma
ini beragam diagram untuk menggambarkan hakikat ilahiyah dengan penciptaannya, dengan ciptaannya. Jadi kalau tadi kan kita bicara lingkaran ya, paling batin itu Allah Subhanahu wa taala yaitu Ghaibul Ghuyub, kemudian baru kemudian ahadiyah, wahidiyah dan seterusnya. Nah, ini paling puncak ini adalah ahadiyah. Jadi kalau kita pakai lingkaran itu, nah paling batin itu Ghaibul Ghuyub. Kalau di sini yang paling di atas itulah yaitu Ghaibul Ghuyub yang di atas ya, yang Allah Subhanahu wa taala itu di atas, itu disebut dengan hakikat yang asal muasal segala sesuatu dari zat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia bertajalli, turun bertajalli ya, dari ahadiyah, wahidiyah. Kemudian antara, jadi tadi ahadiyah, wahidiyah itu sebenarnya asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara asma Tuhan dengan alam. Jadi kalau bisa baca bahasa Arab ya, ini ada alam akal, alam misal, alam dunia. Di antaranya itu ada ayan as-sabita sebagai asal muasal segala ciptaan. Itu di ayan as-sabita. Nah, saya tidak akan menjelaskan ini, saya cuma Bapak Ibu sekalian mengingat-ingat karena skema ini akan kita pakai terus sampai akhir. Bahkan setelah kajian ini insya Allah masuk ke nabi-nabi yang lain itu kita akan terus menggunakan skema ini. Jadi dilihat saja tanpa harus memaksa untuk memahami. Karena ini hanya untuk mengantarkan imajinasi kita. Jadi nanti kalau mendengarkan istilah, oh maksudnya ini di asma Tuhan. Misalnya kalau kita menyebut ahadiyah, wahidiyah, oh itu di asma Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyebut alam itu berarti dia di level yang paling bawah. Dia ada alam akal, alam barzah, alam dunia. Nah, setelah ini kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu di pembahasan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena di dalam pembahasan selanjutnya Fusul Hikam ini semua akan terkait pembahasannya dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana asma ini bertajalli di dalam segala realitas khususnya dalam konteks kenabian. Nanti insya Allah setelah kita masuk kajian khususnya kita akan lebih jelaskan secara detail. Tetapi asma dan sifat ini kita akan tahu bagaimana sebenarnya antara zat Tuhan dengan segala sesuatu itu yang menghubungkan adalah hakikat asma ya, yang menghubungkan antara satu dengan yang lain, antara zat dengan segala yang ada di alam ini, yang menghubungkan itu adalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya Allah mudah-mudahan slide-nya segera ditunjukkan. Saya sebelum masuk ke khusus ini juga untuk sekedar mengingatkan juga kembali karena sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya tentang asma ini sekedar mengulang betapa penting sebenarnya pembahasan ini sebelum masuk lebih jauh ke kitab Fususul Hikam Ibn Arabi ya tentang pembahasan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar mengingatkan saja karena sebenarnya sudah kita bahas meskipun secara ringkas ya pada pembahasan sebelumnya, tapi insya Allah terus menerus kita akan lebih mengenal lagi bagaimana asma dan sifat ini sebenarnya bekerja. Bagaimana Mas Bim? Apa bisa ditampilkan slide-nya tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini? Nah, saya maju saja ya sambil menunggu slide. Jadi karena Bapak Ibu sekalian kan sudah lihat kira-kira tadi ya apa slide-nya. Nah, pembahasan asma dan sifat ini adalah salah satu pembahasan yang sangat penting dalam
gagasan Ibn Arabi. Dan ini juga asma dan sifat ini akan kita pakai dari awal sampai akhir. Makanya sengaja saya pisahkan slide-nya agar dua slide ini Bapak dan Ibu sekalian bisa terus melihat ya, karena dua slide ini akan kita gunakan terus-menerus. Nah, ini yang kita sebutkan tadi ayat Al-Qur'an wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Nah, kita masuk di slide selanjutnya untuk mempercepat. Slide selanjutnya. Nah, jadi tidak ada sesuatu apapun yang tidak dinaungi oleh keempat nama tersebut. Apa nama tersebut? Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Di surat Al-Hadid. Jadi Al-Hadid ayat 3 tadi. Jadi huwa al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Dia itu adalah yang awal sekaligus yang akhir sekaligus yang awal, yang lahir sekaligus yang batin sekaligus yang lahir. Nah, seluruh apapun yang ada di realitas hakikat di alam ini, itu pasti kembali ke empat nama tadi. Apakah dia al-awwal atau dia al-akhir atau dia al-zahir atau dia al-batin. Nah, kenapa? Sebab setiap sesuatu apakah didahului oleh yang lain, maka dia al-akhir karena ada yang mendahului. Atau tidak didahului, maka dia al-awwal. Dia manifestasi dari al-awwal. Misalnya, kita ini karena sebelumnya ada periode sebelumnya, kemudian ada arus sebelumnya, maka kita disebut dengan al-akhir. Tapi yang lebih dahulu disebut dengan al-awwal. Itu artinya apakah kita manifestasi dari al-awwal atau manifestasi dari al-akhir. Juga al-zahir dengan al-batin ya. Dan segala sesuatu yang nampak berarti dia manifestasi dari al-zahir atau yang lahir. Karena kita sesuatu yang terlihat yang nampak, maka kita adalah disebut dengan al-zahir yang lahir. Nah, tapi segala sesuatu yang tanam yang tidak terlihat seperti malaikat, maka dia adalah al-batin. Artinya segala sesuatu di alam ini, apakah dia kembali ke nama al-awwal atau ke nama al-akhir atau ke nama al-zahir atau ke nama al-batin. Nah, kadang juga nama ini tidak pembagian yang lain. Ini salah satu pembagian. Wal awal wal akhir wal zahir batin. Kadang juga pembagian yang lain itu adalah dengan jamal dan jalal, keindahan dan keagungan. Apakah sesuatu itu akan kembali kepada jamal atau kembali kepada jalal? Apakah kembali ke nama yang indah atau kembali ke nama yang agung? Nah, ini pembagian asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ke depan semakin ke sini insya Allah kita semakin mengerti ya. Ini makanya saya mengawali insya Allah Bapak Ibu sekalian bersabar dulu untuk mendengar saja dulu. Nanti insya Allah kalau ada yang agak bingung itu kita diskusikan di ini ya setelah semuanya selesai. Nah, slide selanjutnya. Namun keempat nama tersebut yaitu al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin itu akan kembali kepada al-ismul al-jami yaitu Allah dan Ar-Rahman. Jadi al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin itu kembali lagi kepada dua nama yaitu Allah dan Ar-Rahman. Nah, masuk ke slide selanjutnya. Ini ada ayat Al-Qur'an. Qul uwidullah, awidur rahman ini kita lihat. Saya sengaja memberikan warna merah Allah Ar-Rahman. Ayyama tada'u falul asmaul husna. Di mana dua nama mana saja yang kau seru, itu dia di dalamnya ada asmaul husna. Baginya ada asmaul husna. Artinya Allah dan Ar-Rahman ini meliputi asmaul husna. Jadi tadi seluruh asma dan sifat tadi kembali ke empat nama. Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Lalu kemudian al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Ini kembali lagi kepada nama yang melingkupi semua nama, yaitu Allah dan Ar-Rahman. Makanya nama yang paling luas mencakupi segala sesuatu itu adalah nama Allah dan juga nama Ar-Rahman. Jadi Ismullah dan Ism Ar-Rahman. Nah, jadi artinya begini, yang bisa kita bahas sebenarnya
nama-nama dan sifat Tuhan. Zat tidak mungkin kita bahas. Ini sudah kita jelaskan berkali-kali ya di pembahasan sebelumnya. Di pengenalan tasawuf itu sudah kita bahas sebelumnya bahwa kita tidak mungkin sampai kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang Allah perkenalkan kepada kita itu adalah nama dan sifat. Makanya Tuhan mengajarkan wa'allama Adam al-asma'a kullah. Allah mengajarkan kepada Adam asma, seluruh nama-nama tadi. Karena memang wilayah manusia itu adalah asma. Dan hubungan kita dengan zat itu melalui asma tadi, asma, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di asma ini adalah hakikat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita kembangkan ya di diskusi seperti apa. Tapi itu pada intinya ingin kita jelaskan tadi. Nah, ini juga Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan kembali kepada Allah dan Ar-Rahman. Makanya kenapa nama surah itu, kenapa awal surah itu selalu dimulai dengan Bismillah, karena dari Bismillah inilah melahirkan semua surah. Makanya Quran itu tidak pernah terulang maknanya. Jadi meskipun teksnya sama ya, Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak pernah berulang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah itu beda maknanya, Bismillahirrahmanirrahim di Al-Baqarah itu beda maknanya, Bismillahirrahmanirrahim di surah Ali Imran itu beda maknanya karena dengan Bismillahirrahmanirrahim inilah melahirkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira seperti itu pembahasannya. Karena kalau berulang berarti itu menunjukkan satu bentuk keterbatasannya. Nah, karena nama dan sifat Tuhan itu tidak terbatas, oleh karena itu hakikat maknanya pun tidak terbatas. Makanya Quran itu tidak terbatas. Sama dengan surah Ar-Rahman itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berkali-kali diulang tapi maknanya tidak pernah berulang. Meskipun teksnya sama ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dalam surah Ar-Rahman. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, tetapi sebenarnya maknanya tidak pernah berulang. Slide selanjutnya. Nah, pembagian asma dan sifat lainnya yaitu pada asma zat, asma sifat, dan asma perbuatan. Meskipun seluruh asma menampakkan zatnya, namun dari sisi penampakan terkadang ada yang lebih dominan zat, terkadang sifat, dan terkadang perbuatan. Ini disimpan-simpan saja dulu maknanya. Saya tidak mau bahas sekarang. Insya Allah ketika kita ketemu pembahasannya, kita lagi akan kembali di sini. Nah, kita masuk ke kitab Fusul Hikam. Seperti tadi dijelaskan bahwa kitab Fusus ini kitab yang sangat banyak kontroversi ya. Ada yang banyak menolak, banyak menerima. Dalam dunia muslim sendiri ya, banyak menolak, banyak menerima. Karena memang dia mengungkapkan rahasia-rahasia dalam baik penciptaan, rahasia-rahasia tentang hakikat manusia, dan seterusnya. Jadi ketika kita masuk ke kitab Fusul Hikam, kita akan melihat berjarak dengan yang kita pahami selama ini. Saya secara pribadi merasakan hal itu. Jadi ketika saya memasuki kitab Fusul Hikam Ibn Arabi ini, saya merasakan betapa maknanya itu sangat berjarak dengan yang biasa kita pahami. Nah, sehingga untuk memahaminya tentu butuh perangkat-perangkat yang spesifik ya, untuk perangkat-perangkat yang spesifik untuk memahami dengan baik seperti apa sebenarnya kitab Fusul Hikam Ibn Arabi ini, dan khusus dalam pemikiran Ibn Arabi, kunci untuk memahami seluruh kitab-kitab yang lain itu justru di kitab Fusus. Jadi kita tidak akan memahami kitab Futuhat kalau tidak memahami kitab Fusul Hikam. Di kitab Futuhat ini juga kitab Masterpiece Ibn Arabi yang lebih tebal lagi. Kalau kitab Fusus cuma 1 jilid, ini berjilid-jilid sampai 18 jilid kitab Futuhatul Makkiyah. Semuanya adalah berbicara tentang dunia tasawuf. Tapi kuncinya sebenarnya di sini, karena
eee, seperti yang kita jelaskan di pengenalan tasawuf ya, inti sebenarnya tasawuf itu cuma 2, yaitu wahdatul wujud dan kemudian tajalli. Turunan selanjutnya insan kamil, manusia sempurna. Jadi bermain dalam 2 ranah ini, apakah bicara wahdatul wujud, tajalli. Nah, untuk memahami dengan baik 2 struktur ini, itu di kitab, ada di kitab Fusul Hikam Ibn Arabi. Nah, makanya orang yang tidak memahami dengan baik 2 konsep ini, yaitu wahdatul wujud dan tajalli, kemudian tiba-tiba masuk, Ibn Arabi, dia akan kehilangan arah ya. Dia akan kehilangan arah dan boleh jadi dia akan mengingkari segala hal. Jadi banyak orang yang saya jumpai tidak punya bekal yang cukup, memahami gagasan wahdatul wujud dan tajalli. Nah, ketika masuk, di gagasan pemikiran Ibnu Arabi, akhirnya dia, tidak kehilangan arah ya. Dia tidak bisa mengaitkan antara satu persoalan dengan persoalan yang lain. Karena, kita harus bisa membedakan kapan Ibn Arabi misalnya membahas ini dalam, skema wahdatul wujud, kapan Ibn Arabi ini membahasnya dalam, konteks asma dan sifat. Jadi kalau asma dan sifat itu segala segala ciptaan itu akan terlihat, kalau kita bicara wahdatul wujud itu yang ada hanya Dia. Itu kunci utama untuk memahami. Makanya, perlu bersabar. Kita perlu bersabar untuk bisa memahami pemikiran Ibn Arabi. Nah, makanya nanti, Bapak dan Ibu nggak perlu sungkan untuk bertanya, karena, dari situ kita bisa melihat ya sejauh mana, kita bisa menelusuri pemikiran Ibn Arabi ini dari diskusi kita. Jadi nanti dieksplor saja semua pertanyaan, sambil kita pelan-pelan, berjalan ke depan. Karena ini bukan kitab yang ini ya, yang bisa kita pahami dalam sekali pertemuan dan diskusi. Seperti pengalaman kawan saya itu, dia mudeng itu setelah pertemuan ke-28. Makanya Bapak Ibu sekalian, jadi diserap saja dulu, gitu, diterima saja dulu. Nah, kalau ada yang tidak dimengerti, insya Allah kita diskusikan. Nah, jadi oke. Nah, ini Ibn Arabi yang jelaskan ya, bahwa jika suatu pengetahuan diraih dengan nalar atau akal, bagi kami itu bukan pengetahuan sebab masih memberikan keraguan. Pengetahuan bagi kami adalah kasyf, yaitu penyingkapan. Hakikat tersingkap, keyakinan bertambah tanpa keraguan sedikit pun. Ini dijelaskan oleh Ibn Arabi sendiri dalam ketika beliau menjelaskan satu bentuk pengetahuan bahwa dunia sufi bukan dunia nalar, bukan dunia argumentasi, bukan dunia filsafat. Jadi tasawuf adalah tasawuf. Tasawuf bukan filsafat, bukan sastra, bukan ini. Tasawuf adalah tasawuf. Makanya ketika kita bahas Maulana Rumi itu tidak sedang bersastra, tetapi dia hanya meminjam sastra untuk mengungkapkan pengalaman batin. Jadi para sufi itu punya 2 model dalam menjelaskan pengalaman batin. Ada seperti Ibn Arabi yang tidak menggunakan sastra, tetapi menggunakan bahasa prosa dalam menjelaskan penyingkapan. Ada seperti Maulana Rumi yang meminjam sastra untuk kemudian menjelaskan makna-makna batin yang dia peroleh di alam batin. Nah, jadi ini penjelasan Ibn Arabi untuk menegaskan bahwa dunia sufi itu sebenarnya dunia yang berbeda ya. Dia bukan dunia filsafat, bukan dunia sastra, tapi dia adalah dunia penyingkapan di alam batin melalui kesucian hati. Kesucian hati. Makanya kemarin sengaja kita bahas beberapa pendahuluan ya, pengenalan tasawuf, kemudian masuk suluk. Sebenarnya untuk melengkapi itu kita masuk pelan-pelan masuk ke kajian besar ya, Ibn Arabi khususnya di kitab Fusul Hikam ini. Nah, makanya kata Ibn Arabi, selama dia belum pengetahuan itu masih bersifat
nalar, argumentasi, diskusi seperti ini ya, maka itu tidak disebut dengan pengetahuan. Kenapa? Ragu-ragu gitu. Orang akan ragu ini benar atau tidak dan seterusnya. Kenapa ragu? Karena bahasa itu kan tidak menunjukkan hakikatnya, kan? Dia tidak menunjukkan hakikat, tidak bisa merasakan apa yang orang alami seperti itu. Nah, oleh karena itu pengetahuan sejati itu adalah pengetahuan yang memberikan satu bentuk ketersingkapan. Jadi tersingkap sehingga nanti orang menemukan hakikatnya sehingga dia tidak ragu sedikit pun tentang apa yang dia temukan. Beda kalau kita diinformasikan seperti ini kan hanya bentuk informasi ya. Orang ini benar atau tidak ya dan seterusnya. Pasti ada pertanyaan seperti itu dan itu tentu memberikan keraguan-raguan. Keraguan-raguan. Beda kalau orang yang menceburkan diri ke dalam, lalu kemudian dia menemukan hakikat, melihat secara langsung, nah itu pasti ya, dia akan lebih yakin terhadap apa yang dia temukan. Itu sudah kita bahas juga di pengenalan tasawuf ya, pembahasan tentang ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Seperti itu, tapi inilah sebenarnya kasyf itu seperti apa. Oke, selanjutnya. Di slide selanjutnya, ini juga saya mengutip dari Ibn Arabi bahwa saya bacakan saja, orang-orang menimbah pengetahuan dari kalangan mereka sendiri. Jadi orang-orang menimbah pengetahuan dari kalangan mereka sendiri. Maksudnya orang-orang ini saling berdiskusi saja satu sama lain menimbah pengetahuan. Slide selanjutnya. Namun pengetahuanku, nah ini, namun pengetahuanku dari Ilahi yang Maha Bijaksana. Ini pernyataan Ibn Arabi. Jadi kalau kita satu sama lain seperti ini sekarang ini kan kita saling berdiskusi ya untuk mendapatkan satu sepemahaman, sepemikiran gitu, saling berdiskusi. Kata Ibn Arabi, namun pengetahuanku dari Ilahi yang Maha Bijaksana. Ini Ibn Arabi menjelaskan di biografinya, menjelaskan bahwa apa yang beliau temukan itu benar-benar dari ilmu ladunni. Ladunni itu dari kata ladaina dalam Al-Quran, ladaina min hakimin alim, itu disebut ladaina itu disebut dengan ilmu ladunni, yaitu ilmu kehadiran ketika seseorang benar-benar hadir di sisi Tuhan, maka dia akan disingkapkan satu bentuk hakikat kepada dirinya. Nah, di slide selanjutnya, ini apa sebenarnya konten kitab Fususul Hikam itu? Nah, kitab Fusus adalah kitab tasawuf, itu sudah pasti. Berbicara tentang hakikat ilahi dan rahasia penciptaan. Khususnya persoalan tentang tajalli ilahi dalam bentuk yang sempurna di dalam diri setiap nabi. Nah, setiap nabi akan membawa satu hikmah. Nanti kita jelaskan lebih jauh seperti apa. Nah, cuma begini. Ini secara pengalaman pribadi saya ketika masuk kitab Fususul Hikam itu banyak persoalan yang saya temukan secara pribadi ya. Itu yang tidak dipecahkan dalam baik itu dalam kitab filsafat, kitab teologis dan tafsir dan seterusnya. Tetapi saya menemukan penjelasan itu ketika masuk dalam pemikiran Ibn Arabi, khususnya di kitab Fususul Hikam. Nah, cuma apakah semua orang seperti saya, wallahu alam, itu mengalami satu pengalaman bahwa sebagian besar pertanyaan saya itu terselesai ketika membaca kitab Fususul Hikam ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya yang tidak terpecahkan dengan dunia filosofis itu terpecahkan di sini. Dan itu tadi ada banyak rahasia-rahasia yang kemudian dijelaskan oleh Ibn Arabi di kitab ini. Di slide selanjutnya. Nah, hakikat itu apa? Ini pertanyaan penting ya karena ini berkaitan dengan kitab khusus karena berbicara tentang hakikat. Nah, suatu hakikat dilihat dari sisi zatnya adalah Tuhan. Jadi
dilihat dari asma dan sifat yang bertajalli pada hakikat tersebut, itu makhluk, baik itu satu entitas atau alam. Oleh karena itu, satu hakikat, makhluk sekaligus Tuhan, tunggal sekaligus beragam, awal sekaligus akhir, lahir sekaligus batin. Nah, kenapa seperti ini? Lagi-lagi kita bicara kepada zat yang tak terbatas. Jadi zat yang tak terbatas, di mana zat yang tak terbatas ini hadir di dalam segala realitas, hadir di dalam segala hakikat, hadir di dalam segala wujud. Nah, kehadiran zat Tuhan dalam segala wujud itulah sehingga kita melihat seperti ada paradoks ya. Nah, makanya kalau kita bicara hakikat zat itu berarti kita bicara murni tentang hakikat ilahi kalau kita bicara zat. Tapi kalau bicara asma dan sifat, nah asma dan sifat ini karena dia sudah dilimitasi, dibatasi oleh lingkupan namanya. Jadi huwal awalu, misalnya wallahu ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul dan seterusnya. Itu kan nama-nama sudah terpisah-pisah ya. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, kan Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir dan seterusnya. Itu kan sudah mulai terpisah-pisah. Otomatis itu ada limitasi-limitasi. Nah, kenapa seperti itu? Itu tidak lebih karena wadah yang menyebabkan hal demikian terbatasi. Misalnya begini, saya sering bertanya, Tuhan ada dalam diri saya atau tidak? Ya pasti ada, karena Tuhan yang hakikat tidak terbatas itu pasti meliputi diri saya. Nah, jadi Tuhan hadir dalam diri saya, tetapi seluas apa? Ya seluas diri saya, gitu kan? Karena tidak mungkin zat yang tak terbatas itu hadir dalam keseluruhan dalam diri saya. Wadahnya tidak muat gitu. Itu perumpamannya seperti lautan yang dimasukkan ke dalam kolam. Jadi lautan tidak pernah mungkin menampung kolam tadi. Jadi seluas apa kolam bisa menampung lautan? Ya seluas kolam tadi. Nah, seluas itulah disebut asma dan sifat. Itulah kehadiran Tuhan dalam bentuk asma dan sifat. Nah, kira-kira seperti itu hubungannya dengan ciptaan ya, seperti itu. Makanya kita akan selalu melihat paradoks. Jadi kalau bicara tentang hakikat zat Tuhan yang tak terbatas itu, maka kita akan terlihat selalu bicara tentang paradoks. Oke, slide selanjutnya. Ini juga di awal kitab Fusul Hikam, itu di mukadimah kitab Fusul Hikam itu saya menukil ya. Kata ini pernyataan Ibn Arabi bahwa saya menyaksikan Rasulullah SAW dalam mimpi, di tangannya ada sebuah kitab. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada aku, ambil kitab Fusul Hikam ini, ajarkan kepada manusia, semoga mereka meraih manfaat. Jadi ini kitab Fusul Hikam ini adalah kitab yang diperoleh di alam mimpi. Jadi kitab semalam, kitab yang diberikan dalam waktu semalam dari Rasulullah, itu kemudian ketika beliau menulis itu kira-kira kurang lebih waktunya 3 bulan. Jadi mimpi semalam ketika dituliskan butuh waktu 3 bulan. Makanya di pendahuluan Ibn Arabi itu beliau mengatakan, ya Allah ketika aku tuliskan kitab ini, semoga Allah jauhkan saya dari ilham syaitoniyah. Ya. Karena ketika seseorang sudah menuliskan pengalamannya, nah boleh jadi ada interpretasi yang masuk kan. Makanya di pendahuluan kitab Fusul Hikam ini Ibn Arabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga dalam penulisan kitab ini Allah Subhanahu wa taala menjauhkan saya dari was-was syaitoniyah begitu. Agar terjaga apa yang beliau saksikan di alam mimpi itu benar-benar yang ada di sebagaimana dituliskan di Ibn Arabi ini, di kitab Fusul Hikam ini. Meskipun di pendahuluan pun beliau jelaskan bahwa yang kutuliskan ini dengan yang kusaksikan itu jauh lebih ini yang daripada yang kusaksikan. Maksudnya apa yang beliau saksikan itu tidak mungkin dituliskan secara keseluruhan dalam bentuk tulisan. Ada hal yang tidak mungkin yang kemudian itu ditorehkan lagi dalam bentuk tulisan. Ini juga di awal kitab Fusul Hikam Ibn Arabi. Nah intinya ini kitab yang
beliau raih di alam mimpi. Dan di pembahasan sebelum juga, di pengenalan tasawuf, kalau nggak salah kita juga sudah bahas bahwa ciri dari manusia sempurna itu adalah ketika dia mendapatkan kitab ya, kitab mendapatkan kitab dari Tuhan gitu, apakah secara langsung atau melalui perantara Rasulullah, itu ciri bahwa dia sudah mendapatkan makom wilayah. Nah, insya Allah kita akan temu nanti pembahasannya itu perlahan-lahan, tapi sedikit banyaknya sudah saya singgung di pengenalan tasawuf. Nah, kita masuk di sini. Setiap jadi Fusul Hikam ini berisi tentang 27 nabi. 27 nabi. Setiap nabi itu diawali dengan kalimat ini, fasu hikmatin ilahiyatin fi kalimatin adamiyah. Jadi fasu hikmatin ilahiyatin fi kalimatin adamiyah. Yaitu intisari hikmah ilahiyah dalam kalimah Adam. Kalau sesudah Adam itu syishia, jadi fasu hikmatin nafasiyatin fi kalimatin syishia. Jadi setelah Nabi Adam itu Nabi Zaid. Oke, saya lupa jelaskan bahwa insya Allah kita 6 pertemuan ini kita bahas 2 nabi ya, Nabi Adam dan Nabi Zaid. Bahasa Arabnya syishia, tapi itu Nabi Zaid itu nabi setelah Nabi Adam. Nabi Zaid di situ lebih banyak berbicara tentang penciptaan dan doa. Nabi Zaid. Di Nabi Adam 3 pertemuan, Nabi Zaid 3 pertemuan. Seperti itu. Nah, jadi setiap ini kenabian itu diawali dengan kalimat ini, fasu hikmatin ilahiyatin fi kalimatin adamiyatin. Kalau Nabi Zaid seperti itu, fasu hikmatin nafasiyatin fi kalimatin syishia. Kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, fasu hikmatin subuhiyatin fi kalimatin subuhiyah, dan seterusnya. Begitu semua dari setiap nabi. Kenapa? Nah, nanti kita bahas perlahan-lahan. Di slide selanjutnya, kita bahas satu persatu ya. Ini yang saya maksud bahwa kitab Fususul Hikam itu, meskipun diterjemahkan, kalau tidak salah edisi bahasa Indonesia-nya itu ada 3 edisi ya. Dengan perbedaan itu, tetapi kitab Fusus ini satu jenis kitab yang bukan untuk dibaca, tetapi ini kitab yang seperti textbook, jadi kitab yang untuk diajarkan. Kenapa? Karena setiap katanya itu punya mengandung makna. Jadi makanya kalau tidak dipahami maknanya itu tidak lebih dari seperti sastra. Jadi misalnya fasu hikmatin ilahiyatin fi kalimatin adamiyah, intisari hikmah ilahiyah di dalam kalimat adamiyah, selesai. Jadi, tapi kita tidak tahu sebenarnya apa fasun itu apa dan seterusnya. Ternyata itu punya banyak makna ya, seperti itu. Jadi makanya penting untuk memang memahami istilah-istilah penting Ibn Arabi itu, dan selanjutnya insya Allah memudahkan kita untuk memahami pemikiran Ibn Arabi ini. Nah, seperti ini fasun. Jadi tadi fasun itu dimaknai sebagai intisari. Ini secara literar ya. Secara literar bermakna stempel, cap, tanda atau akik, ya, yaitu batu pada cincin. Ya. Saya sengaja ambil gambarnya. Jadi fasun itu yang akik yang merah ini, akik yang merah ini. Jadi akik yang merah ini kan diikat, jadi dia diikat oleh cincin ya. Jadi diikat oleh cincin, dan di atas itu ada batu akiknya. Jadi ikat cincin. Nah, ikatan yang di bawah ini, yang melingkar ini, itu sebenarnya gambaran dari perjalanan manusia dari innalillahi wa inna ilaihi roji'un, atau perjalanan dari Tuhan menuju Tuhan. Ketika dia sempurna, maka dia akan mendapatkan hikmah tadi. Dia akan mendapatkan satu stempel, satu cap atau tanda dari Tuhan tentang perjalanan ruhaniyahnya. Makanya fasun itu disebut dengan intisari. Maksudnya apa? Intisari dari satu bentuk perjalanan ruhaniyah. Dari atas, innalillah, dari atas dari Tuhan, kemudian kita di dunia. Nah, di dunia ini kita berusaha untuk kembali lagi ya ke atas,
Balai ke atas. Nah, ketika dia sempurna dengan 4 perjalanan rohania itu, Bapak Ibu bisa merujuk ke lagi-lagi ke YouTube gitu ya, penjelasan tentang 4 perjalanan rohania. Nah, setelah sempurna dia akan mendapatkan, makom tertentu dari Tuhan. Makanya fast itu disebut dengan intisari. Jadi dia sudah mendapatkan, satu tanda dari perjalanan rohania. Nah, setiap nabi itu mewakili, asma Tuhan tadi sebagai, relasi dari perjalanan ruhaniyahnya. Nah, ini kata fasun ya, ini, makna bahasanya di slide selanjutnya. Makanya secara istilah, kata fasun di sini, secara istilah adalah hati insan kamil atau manusia sempurna sebagai tempat atau wadah dalam menerima ilham atau wahyu, kan. Jadi tadi kalau kita kembali ke cincin tadi, nah itu bisa dimaknai sebagai hati ya, hati bagi manusia sempurna. Nah, hati itulah sebagai cermin untuk melihat hakikat yang ada di alam batin. Makanya bagi para sufi, cermin itu hati itu seperti cermin yang dengannya kita melihat alam batin. Sehingga suluk, tazkiyatun nafs, riyadhah, dan latihan-latihan spiritual itu tidak lain adalah untuk membersihkan hati kita. Ketika dia bersih, nah hati itu akan menampakkan apa yang ada di alam batin. Sehingga manusia akan menyaksikan alam batin melalui hatinya dengan cahaya ilahi. Nah, melihat itu tentu dengan cahaya. Dengan cahaya ilahi tadi. Oke, nah itu istilah fasun. Slide selanjutnya, nah isi istilah hikmah. Jadi tadi fasun, hikmatin, nah ini ada kata hikmah. Nah, hikmah ini adalah ilmu terhadap hakikat sesuatu sebagaimana adanya dan mengamalkan konsekuensinya. Jadi itu hikmah. Makanya hikmah di sini bukan filsafat, bukan pemikiran, tetapi dia adalah perkawinan ilmu dan amal. Di perkawinan dan ilmu dan amal itulah akan melahirkan jati diri di dalam diri seseorang. Eh, eh, Ketika manusia mengawinkan antara ilmu dan amalnya, dia akan melahirkan hikmah. Jadi dari mana hikmah lahir? Hikmah lahir itu dari perkawinan ilmu dan amal. Jadi ilmu saja tidak akan melahirkan, amal juga tidak akan melahirkan. Jadi perkawinan ilmu amal itulah akan melahirkan satu bentuk hikmahnya. Dalam Al-Quran itu, wa mayyutil hikmah faqad utiya khairun katsir. Siapa yang diberikan hikmah, maka dia akan diberikan kebaikan yang berlimpah ruah. Dan kebaikan yang berlimpah ruah itu tidak lain adalah seseorang bisa menyaksikan alam batin, karena ketika dia menyaksikan alam batin, dia tidak akan lagi hadir keraguan-raguan sedikit pun di dalam dirinya tentang apa yang dia saksikan, kan? Dan itulah kenikmatan, kebaikan yang berlimpah ruah seperti itu. Tidak satu pun keraguan di dalam dirinya tentang apa yang dia saksikan di alam batin. Karena kalau orang belum menyaksikan, dia akan terus terombang-ambing, terguncang, dan seterusnya. Dia akan ragu terus-menerus gitu, karena dia tidak melihat hakikat secara langsung. Makanya wa mayyutil hikmah faqad utiya khairan katsira dalam Al-Qur'an. Siapa yang diberikan hikmah, maka seolah-olah dia diberikan kebaikan yang berlimpah ruah. Nah, itu hikmah. Nah, ini kata selanjutnya, kata ilahiyah. Nah, ilahiyah ini adalah terkait dengan nama Allah, di mana nama Allah ini meliputi seluruh sifat ya, baik sifat Jamal dan Jalal. Itu ilahiyah. Dan Adam manifestasi dari nama ini. Jadi fasun hikmatin ilahiyah. Jadi ilahiyah itu adalah terkait dengan nama Allah yang meliputi seluruh sifat Jamal dan Jalal. Jadi kita kemarin sudah
di sebelumnya sudah jelaskan tentang di asma ya, pembahasan asma bahwa asma Allah dan Ar-Rahman itu meliputi semua nama-nama. Nah, ilahiyah ini dari kata Allah, dan Allah ini yang meliputi seluruh sifat jamal dan jalal atau seluruh sifat yang empat tadi awal akhir Allah dan batin. Nah, yang bisa menjadi tempat wadah dari tajalli asma Allah ini adalah Adam. Adam. Dan Adam manifestasi dari nama ini. Oke, slide selanjutnya. Makanya kalimah Adamiyah, jadi kalimah itu sebenarnya hakikat. Jadi hakikat Adamiyah adalah Adam di sini bukan Adam nabi pertama, bukan Adam manusia pertama, tetapi Adam bil makna hakikat insan kamil. Makanya di pertemuan pengenalan tasawuf ya, kita sudah kalau tidak salah ya kita pernah bahas bahwa Adam itu dalam dunia tasawuf punya 3 istilah, ada Adam manusia pertama, ada Adam nabi pertama, dan ada Adam insan kamil. Nah, Adam di sini bukan bermakna Adam nabi pertama, tetapi disebut dengan hakikat insan kamil. Meskipun nanti ada karena fasu Adamiyah ada pertemuan dengan Adam dalam makna nabi pertama, tapi hakikatnya bukan itu, tetapi hakikatnya adalah menjelaskan tentang hakikat hikmah ilahiyah. Karena tadi setiap nabi itu bertajalli satu nama Tuhan. Oke, nama Tuhan. Nah, asma di sini adalah hikmah ilahiyah, asma ilahiyah, dan itu kembali ke asma Allah. Dan asma Allah ini meliputi, jadi asma Allah ini meliputi seluruh nama-nama. Dalam Al-Quran tadi di pembahasan asma sudah jelaskan, Uitullah, Rahman, ayamatul falul asmaul husna. Suruhlah Allah ada Rahman, di mana dua nama ini yang kau seru, maka di dalamnya ada asmaul husna. Nah, sehingga Adam yang dimaksud di sini adalah hakikat insan kamil atau hakikat Rasulullah. Jadi Adam dimaksud sini tidak lain adalah hakikat Rasulullah, karena Rasulullah itu manifestasi dari nama Allah. Kan? Dia manifestasi. Makanya nanti ketika kita bertemu dengan itu masih jauh ya, karena Nabi terakhir itu Rasulullah yang di Fusul Hikam itu. Nah, di situ Ibn Arabi hanya menjelaskan tentang hakikat fardiyah, fasu hikmatin fardiyatin fi kalimatin Muhammadiyah, menjelaskan tentang hakikat ganjil fardiyah, tetapi sebenarnya hakikat semuanya itu sudah ada di pembahasan fasu adamiyah tadi ini. Seperti itu. Oke, slide selanjutnya ini kita sisakan di ini ya, insya Allah di pertemuan selanjutnya, karena ini sudah butuh energi baru. Karena tadi kitab khusus itu bukan kitab bacaan, dia memang kitab yang mesti kita diskusikan atau diajarkan. Setiap katanya itu punya makna, setiap katanya mau makna. Makanya meskipun sudah diterjemahkan, tetapi memang masih butuh perangkat-perangkat tertentu untuk memahami. Karena tanpa perangkat-perangkat seperti ini, kitab khusus itu kayak buku sastra saja gitu. Kita sulit untuk bisa masuk lebih detail ke dalam maknanya tadi. Ya, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi diskusi.